Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Asballah. Saya salah satu mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Karawaci. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah kemuhammadiyahan. Dan pada kali ini presentasi saya tentang Muhammadiyah. Sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwin. Kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amal-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kepada keajaran Islam, sebagaimana berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapatkan sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat, ajakannya menyebar keluar kampung Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut, maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air. Di samping memberikan pelajaran atau pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum ibu muda dalam forum pengajian yang disebut Sidratul Muntaha. Pada siang hari, pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922, di mana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim, yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Kongres Tahunan pada tahun 1926, yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar 3 tahunan dan seperti saat ini menjadi Muktamar 5 tahunan. Ciri khas bentuk lambang. Lambang persyarikatan bentuk matahari yang memancarkan 12 sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinarnya yang putih bersih bercahaya. Di tengah-tengah matahari terdapat tulisan dengan Arab Muhammadiyah. Pada lingkaran yang mengelilingi tulisan Arab berwujud kalimat syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di lingkaran sebelah atas dan pada lingkaran bagian bawah tulisan kalimat syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seluruh gambar matahari dan atributnya berwarna putih dan terletak di atas warna dasar hijau daun. Arti lambang. Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat. 12 sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam. Semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari, sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12. Warna putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan. Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan kesejahteraan. Warna organisasi hijau daun, lagu Mars Sang Surya. Ciri perjuangan. Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perekonomian Persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memberikan faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya. Nyata sekali bahwa di dalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam.
2. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Muhammadiyah adalah gerakan tajwid. A. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman terhadap Al-Quranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika menelaah surat Al-Imran ayat 104, maka akhirnya dilahirkannya amalan konkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh Kiai Haji Hajid dinamakan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Al-Quran, yang di dalamnya tergambar secara jelas asal-usul, ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah, seperti di atas, jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diihlami, dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu pula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan sebagainya, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya, gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret dan nyata yang dapat dihayati, dirasakan, dinikmati oleh umat sebagai rahmatul lil alamin. B. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terdapat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, terutama sekali surat Al-Imran ayat 104. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 104, inilah Muhammadiyah meletakkan kita atau strategi dalam perjuangannya, yaitu dakwah, menyeru, mengajak Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang yang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifesta dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana wahana dakwah Islamiyah. C. Muhammadiyah sebagai gerakan tajwid. Ciri ketiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajwid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, sekaligus memberikan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah. Lewat gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajwid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah, sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah, dan tajwid. Sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat tajwid yang dikenalkan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaruan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbarui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengeluaran rumah sakit, pelaksanaan sholat id, dan pelaksanaan kurban, dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya, maka tajwid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi.
dan tajwid dalam pembaruan dapat disebut reformasi. Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajwid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai gerakan purifikasi dan gerakan reformasi. Sekian videonya. Apabila ada kesalahan, mohon diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.